ini file PDF. Ya, nanti kalian download dan disitu bisa apa namanya, bisa diikuti langkah-langkahnya ya, dan insya Allah nanti setelah kalian pelajari minggu depan akan ada penugasan berkelompok dengan menggunakan Arduino itu ya. Karena itu kalian siapkan ini apa namanya, siapkan belanja-belanjanya untuk mendapatkan Arduino itu ya. Kalau ada yang kesulitan langsung bilang saya ya. Maksudnya kalau ada kesulitan mendapatkan Arduino-nya, bilang saya ya. Kemarin saya sudah apa namanya, sudah membahas dengan para dosen. Kalau memang ada mahasiswa yang kesulitan untuk mendapatkan ini, ya, maka mungkin jurusan bisa membantunya ya. Baiklah, jadi apa yang akan dipelajari adalah dengan menggunakan single board komputer nantinya ya. Single board komputer itu maksudnya adalah suatu peralatan yang di dalamnya ada komputer yang yang sudah lengkap gitu ya, yang sudah lengkap dengan peralatan input outputnya, tinggal menghubungkan pada apa interface ya. Interface itu penghubung terhadap dunia nyata baik secara untuk inputnya maupun untuk outputnya, gitu ya. Nah, dengan apa namanya, dengan pelajaran yang ada di e-book itu dan juga tunjuk yang ada di satunya ya, itu nanti ada materi tentang ada sebuah website gitu yang saya ambil, saya salin, kalian bisa apa namanya download lalu kalian unarsip ya, diekstrak, kemudian di situ ada tampilan webnya. Ya sebenarnya itu juga web yang ya sudah umum gitu ya, dan saya pikir itu cukup memadai untuk menjelaskan apa yang ada di dalam sistem SBC yang akan kita gunakan. SBC itu single board komputer ya, single board komputer. Nah, peralatan input outputnya yang nanti akan dipelajari yang simpel dulu ya, itu yang pakai switch biasa sama mungkin LED, tapi LED-nya tidak cuma satu ya, mungkin 8 atau mungkin lebih ya, 8 atau 16 ya, 16 LED. Maksudnya itu dipakai untuk apa namanya, mendisplaykan gitu ya, mendisplaykan output yang 8 bit ya atau 16 bit. Maksudnya gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa menggunakan LED yang ya LED biasa aja, atau kalau kalian mau menggunakan LED yang satu paket ya nggak apa-apa juga ya. Ya misalkan aja sudah menggunakan apa namanya, sebenarnya saya nggak mau langsung-langsungan ya dot matrix itu ya, tapi itu bisa dipakai kalau memang kalian mau ya. Nah, yang penting itu LED-nya aja ya, sehingga nanti yang diperlukan adalah pelajaran awalnya itu adalah simple input output ya, atau input output sederhana. Inputnya pakai switch, outputnya pakai lampu gitu ya, tapi lampunya ada lebih dari satu. Kemudian yang dilakukan itulah sendiri sesuatu yang bisa berperilaku lebih dari sekedar FSM gitu ya. Ya, mungkin ada hal yang mungkin nanti bisa kita rencanakan ya, mungkin minggu depan assignment-nya supaya kalian bisa mempelajarinya lebih ringan ya. Oke, dari kompetensinya nanti dari lulusan materi ini yaitu kalian mampu untuk melakukan analisa permasalahan dari suatu sistem yang akan dikendalikan ya oleh suatu sistem tertanam ya, dan kemudian bisa mengimplementasikannya dalam suatu peralatan semacam SPC ini. SPC-nya sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalian bisa menggunakan tidak hanya Arduino ya, tidak hanya menggunakan ATmega, bisa menggunakan yang lain-lain juga. Cuman yang mudah dan mungkin murah sekarang ya, serta apa namanya developer software developernya itu juga sudah ada di mana-mana, dan mungkin juga kalian bisa punya ini apa namanya diskusi dengan kakak kelas mungkin ya, nanti yang mungkin bisa membuat kalian bisa mendapatkan petunjuk yang lebih ini, lebih berdekatkan kalian dengan kakak kelas. Itu hubungan dengan kakak kelas itu penting ya.
Maksudnya ya ini apa namanya, sekedar apa, fasilitas ya, untuk menjembatani kalian nanti bisa lebih dekat dengan kakak kelas ya, bisa kumpul-kumpul atau mungkin bisa minta bantuan kakak kelas untuk melakukan semacam apa, eee, tutorial gitu ya, kalau memang diperlukan, gitu ya. Ya, jadi itulah modusnya ya. Jadi modusnya untuk mendekatkan, beban kalian dengan kakak kelas ya. Nah, caranya pakai gini, pakai minta petunjuk untuk melakukan tutorial ya, nggak apa-apa kan ya, sama kakak kelas. Ya nanti dirunding gimana caranya ya. Nah, oke, baik. Kemudian yang lain lagi yang mungkin ya pertimbangannya adalah Arduino ini cukup banyak didapatkan dan kalian juga bisa pesan online ya. Ya saya kira tidak lama, tiga hari sudah bisa di ini ya, sudah bisa didapatkan. Ya, berikut peralatan-peralatan yang mungkin kalian perlukan nanti adalah power supply ya. Power supply-nya untuk Arduino itu kalian bisa menggunakan charger HP atau power bank karena dia menggunakan 5 volt ya. Hanya saja nanti perlu dihubungkan ke powernya. Nah, powernya Arduino nanti ada dua ya. Ada yang menggunakan USB atau menggunakan port DC atau apa namanya itu ya, jack DC ya. Nah, jack DC itu kalau kalian hubungkan dengan power supply-nya, chargernya HP ya, maka charger HP kan outputnya itu kan anu apa, menggunakan USB ya, USB USB yang biasa itu ya, yang 4 ya, yang 4 jalur ya. Ya, USB biasa itu 4 jalur, baik USB 2 atau USB 3 sama aja. Nah, nanti perlu kalian ambil sambungan powernya aja. Ya, sambungan powernya itu kalau ada 4 jalur gini ya, 4 jalur ya. Itu yang luar itu power ya, yang dua di tengah itu data ya. Data plus minus ini ya. Nah, powernya itu ya, yang satu positif, yang satu ground ya. Nah, nanti untuk memastikan kabel mana yang apa namanya, berharga positif atau ground ya, kamu ukur pakai voltmeter ya, gitu ya. Nah, untuk memastikan lalu nanti disambungkan ke jack DC-nya itu. Nah, menggunakan power bank juga bisa, sehingga bisa dibawa kemana-mana, tidak memerlukan listrik ya, tidak memerlukan colokan listrik lagi ya, atau apa tadi, charger HP ya. Nah, charger HP saya kira yang murah ya, mungkin ada yang 15.000 atau lebih murah lagi kalau memang ada yang bekas-bekas juga nggak apa-apa ya. Nah, itu pertimbangannya ya. Nah, sebenarnya juga ada yang lain, cuman mungkin memerlukan penyesuaian terhadap ininya apa, peralatan pemrogramannya seperti ESP32 itu ya. Nah, itu developernya Arduino developer itu perlu ada tambahan library ya. Nah, itu tidak tercover dalam e-book yang saya berikan itu. Kalian nanti bisa menggunakan itu kalau memang mau ya. Ya, di tugas-tugas berikutnya kalau sudah sampai di tugas pribadi ya, tugas perorangan ya. Ya, jadi nanti ada beberapa tugas ini yang kalian jalani secara berkelompok seperti kelompok yang sudah kemarin ditentukan ya, untuk membuat kalian bisa belajar bersama-sama ya, untuk menguasai pemrograman Arduino-nya gitu ya. Nah, baik, cukup jelas ya. Oke, jadi nanti kalian persiapkan untuk belanja-belanjanya karena saya tidak bisa mengkoordinir kalian koordinasi sendiri. Kalau memang mau bersama-sama mungkin bisa dapat potongan kalau bersama-sama ya. Cuma distribusinya kalau di rumah ya, kalau di rumah sulit ya. Cuman kalau kalian ada di kampus semua lebih mudah ya. Bisa datang bareng-bareng gitu ya. Beli berapa biji sekaligus gitu ya. Baik. Kemudian juga untuk Arduino developernya juga sudah ada dan mungkin itu free ya. Jadi bisa digunakan.
kalaupun kalian mau mendapatkan full ini, full feature namanya ya, ditambah library-library yang mungkin kalian perlukan tambahan nanti ya, kalian juga bisa membeli yang versi ini. Kalau nggak salah ada pilihan untuk membeli lisensinya di Tokopedia juga, Tokopedia atau yang lain ya, Bukalapak atau bagaimana ya. Kalian cari aja, itu ada software, lisensi software untuk menggunakan Arduino versi yang lebih lengkap daripada versi student ya. Kalau nggak salah yang punya kakak kelas kalian juga versi student kalau salah ya. Jadi kalian bisa menggunakan dari download ya langsung ke Arduino developernya ya, situs Arduino-nya, atau bisa mendapatkan dari kakak kelas kalian. Gitu ya. Nah, itu akan ya sekali lagi menjadi tambahan ya, tambahan modus ya. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, cukup jelas ya? Oke. Sekali lagi nanti kalau memang di antara kalian ada yang ini kesulitan, terutama kesulitan keuangan untuk mendapatkan itu ya, ya segera lapor saya ya. Oke, mungkin itu saja sehingga apa yang saya harapkan hari ini ya, karena ini online dan saya tahu kondisi kalian mungkin ya gitulah, di kos-kosan mungkin ya lebih banyak yang di kos-kosan ya daripada yang di kampus ya. Itu internetnya terbatas ya, jangan lama-lama ya. Oke, jadi tinggal di-download dari pertemuan ke-6 tuh ya. Sebenarnya minggu ke-5 sebenarnya kita ya sekarang ya. Sekarang minggu ke-5, minggu depan minggu ke-6. Saya keliru menempatkannya saja. Jadi kalian bisa download dari pertemuan ke-6 itu ya. Nah, nanti dipelajari bareng-bareng ya, dipelajari bareng-bareng lalu di situ ada berapa yang bisa dicoba ya. Tapi yang pertama mungkin nanti ya kalian bikin programnya dulu aja dulu ya. Bikin programnya pakai Arduino itu. Nah, tujuannya programnya ya sebenarnya simpel aja, input output ya. Inputnya apa? Satu switch gitu ya. Satu switch. Outputnya 8 LED. Oh, bukan 16 LED ya tadi ya. Outputnya 16 LED ya. Nah, gitu ya. Itu kalau pakai SM kan repot juga 16 LED itu ya. Ada berapa itu? Harus pakai 16 flip flop mungkin ya. Nah, itu repot ya. Nah, kalau pakai Arduino ini kan lebih mudah. Gitu ya. Baik, jadi saya sudah mendapatkan info dari pengajar sistem mikroprosesor ya. Mungkin Pak Hani atau Pak Dion ya. Di sana kamu diajari tentang mikroprosesor itu ada outputnya ya. Bahkan mikrokontroler sudah diajari mikrokontroler juga kan? Sudah belum ya? Sudah ya? Sudah. 825 kalau 825. ATmega 255 atau ATmega berapa itu ya? ATmega 256, 255. ATmega 255 atau ATmega 64 ya, sebagainya itu ya. ATmega 128 itu bisa dipakai atau menggunakan 8051 yang lama sekali ya. Itu zaman saya kuliah dulu ya, kayak 8051. Mungkin sudah nggak pakai itu ya. Baiklah, kalau ini sudah dipahami ya, ya nanti proyek kalian bersama-sama ya berkelompok itu adalah membuat program input output yang nanti input outputnya berproleggo seperti apa ya, kita berikan minggu depan ya. Kita minggu depan. Sekarang kalian konsentrasinya mempelajari dasar-dasar pemrograman di microcontroller Arduino itu, SPC Arduino itu, ya secara berkelompok. Ya sebenarnya nggak kelompok juga nggak apa-apa sih, bersama-sama aja pokoknya ya. Nah, nanti lebih mudah. Bikin programnya, lalu menguploadnya di SPC, lalu menjalankannya dan mungkin memonitornya atau mendebugnya ya, melakukan debugging. Ada contoh-contoh di dalam e-booknya itu ya, nanti bisa kalian coba ya. Oke, sudah jelas ya? Baik, kalau sudah cukup jelas, jangan lupa mengisi ini ya. Sudah selesai semua mengisi daftar radio ya. Saya harus periksa lagi.
Ya, sudah 48, tinggal 8 orang yang belum ya. Oke, kita ada berapa orang yang sudah masuk sini ya? Sudah 49 ya. Ada satu yang enggak yang belum ini ya. Belum mengisi ya. Siapa yang belum mengisi? Oke, coba saya periksa ya. Saya, Pak. Halo, Pak. Ahmad Saiful Rizal, belum mengisi. Oh, mengisi ya. Oh, baik. Oke, saya absen ini. Stefan Fajar, ini belum mengisi juga ya. Safira Adina, nggak ada ya. Firman Riyati, lalu Arsat Tarik. Firman ada, Pak. Firman Riyadi hadir. Oh, nah, kok belum mengisi atau hadir? Masih terkendala pas di lokasi, Pak, ini, Pak. Lokasi. Iya, kan ada fitur baru itu, Pak. Gitu ya. Ya udah, siapa lagi kalau kesulitan saya ini aja, saya centangkan aja ya. Saya, Pak Ahmad Saiful Rizal. Ya, Mariati. Ahmad Saiful Rizal ada berapa ya? 80, Pak. 80. Oh ya. Kurang sehat ya masih. Tidak ada data vaksinasi. Oke. Kalau vaksinasi saya sudah, tapi belum saya masukkan datanya. Oh iya, dimasukkan ya. Oke, Pak, siap. Nah, ini tiba-tiba keluar lagi. Ini agak merepotkan juga nih presensi ini. Kalian di aplikasinya ada ya langsung ya, yang bisa langsung langsung hadir di kuliahnya itu ya. Bermariati tadi ya? Ya, Pak. Sudah. Kemudian Tarik Bukhari nggak ada? Raffi Rinaldi ada? Hadir, Pak. Hadir. Kok belum ngisi ya? Iya, Pak, ini lokasinya juga, Pak. Terus ini Joseph nggak ada ya? Iya, nggak ada ya? Oh, Joseph ada. Halo, Pak. Iya, Pak, saya baru masukkan, Pak. Oh gitu, Joseph Saido ya? Iya, Pak. Ya. Nah, ya Joseph sudah masuk. Tinggal intro ya, intro Brilian sama Arsat Tarik, sama satu lagi tadi siapa ya? Oh, 2 nih, Safira Adine dan Stefan Fajar ya. Ya. 48 orang ya. Yang mana ini kan? Baiklah, kalau ini sudah kita cukupkan dulu ya. Kalian supaya nggak lama-lama dengan online-nya dan bisa segera mempelajari itu ya. Oke. Baik. Selamat belajar. Kerjasama dulu ya sekarang ya. Jangan lupa setelah ini mengisi berita acara ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.